Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Masih babu tawadhu wa khafdil janah lil mu'minin, ketawaduan dan rendah diri, enggak nyombong kepada orang mukmin. Hadis bersumber dari Abi Rifa'ah Tamim ibni Usaid radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perjalananku terhenti pada sebuah momen di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat Jumat, sedang khutbah. Faqultu, ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuh. Wahai Rasulullah, ada orang asing jauh dari kampungnya, tidak dikenal di tempat yang baru. Ja'a, datang ke sini, yas'alu, akan bertanya an dinihi, tentang agamanya, la yadri ma dinuhu, yang dia tidak tahu apa agamanya. Fa'aqbala alayya, lalu menghadap kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ditanya, dipanggil, selalu menghadap dengan semua tubuhnya, enggak menoleh. Nah, ini ketawaduan beliau. Fataraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Yang ajibnya, beliau tinggalkan khutbahnya sampai selesai komunikasinya kepada saya. Fa'utiya bi kursi, lalu diberikan kepada beliau sebuah kursi. Faqa'ada alaih, beliau duduk sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Liyasma'a baqiyal nas al-hadirin kalamuhu wa yarau syakhsahul karim. Beliau duduk di situ agar orang-orang bisa lebih mendengar dan orang bisa melihat beliau dari jarak yang jauh. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Mulailah saat itu Rasulullah mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Summa ata khutbatahu, lalu beliau meneruskan khutbahnya, fa'atamma akhirahu, hingga selesai khutbahnya. Dalam syarah ini disebutkan itu adalah khutbah Jumat. Luar biasa bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang yang tidak tahu adab, tidak tahu tata krama, lagi sedang khutbah tanya, Nabi ladenin. Lalu apa yang ingin Rasulullah tunjukkan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, beliau sedang menghargai orang lain dan tentunya menjadi teladan kepada kita semua, sekaligus mengajarkan ketawaduan beliau. Yang jelas-jelas beliau mengamalkan ketawaduan itu yang menjadi nilai kepada kita sebuah pengajaran. Masya Allah. Cerita tadi nggak perlu kita tambahkan penjelasannya, dirasa-rasakan saja betapa agungnya Nabi SAW dengan ketawaduannya itu. Kalau kita melihat orang lagi mengecup, menjilat tangannya usai makan, mungkin kita bilang segitunya aja masih dilepirin. Tapi ternyata itu adalah akhlak adab makannya Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena iza akala ta'aman, bila beliau makan makanan, la'iqa asabi'ahu, beliau menjilati jari jemari Rasulullah as-salasa. Waqala, lalu Nabi bersabda mengajarkan, iza saqatat luqmatu ahadikum, bila jatuh sesuapan atau sepotong makanan salah seorang di antara kalian, falyumit anhal aza, maka singkirkanlah hal-hal yang kotor dari makanan tersebut, wal yakulha, lalu sambunglah makannya, jangan dibuang. Wala yada'ha lisyaitan, jangan kau tinggalkan makanan yang terbuang itu untuk syaitan. Di sini ada ajaran kita jangan mubazir, menghargai pemberian Allah. Dan yang kedua, jangan kasih makan setan. Jadi sisa-sisa makanan kita itu yang terbuang, yang berantakan, berarakan itu jadi makanan setan. Jadi betah jin di situ tuh. Makanya kalau kamar banyak sampahnya, banyak sisa-sisa makanan yang enggak dibersihkan, itu jadi tempat kumpul nongkrongnya setan pada kongko. Wa amara an tuslatal qas'atu, dan beliau memerintahkan untuk tuslata ayatul aqa, juga dijilat ya. Kas'ah, kalau bisa sekarang pinampan tempat makanan ya. Artinya dibersihin ya,
Jadi jangan sampai banyak masih sisa makanan dicuci piringnya, padahal masih banyak di situ. Dilepirin itu piringnya tuh pemirsa. Jadi yang disebut qas'ah itu apapun yang tempat wadah makanan. Jadi jangan sampai banyak banget sisanya, menunjukkan kesombongan orang kaya nggak butuh sisa gitu. Padahal itu semua adalah bagian yang dimasak. Kenapa tuh? Harus dilepirin, dijilatin dari makanan yang ada di tangan atau sisa yang ada di piring nampan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu tidak tahu makanan mana yang ada keberkahannya. Rawahu Muslim. Jadi yang kita kejar dari sebuah makanan adalah keberkahan. Apa itu berkah? Bertambah-tambah baik. Yang kalau kita makan semangat buat ngaji ada. Yang kalau kita makan kuat ibadah malamnya, kuat berzikirnya, ada inspirasi kebaikan. Nah, itu namanya makanan yang berkah. Minimal makanan berkah itu terlihat ketika usai makan itu. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ada hamdalahnya. Lalu kalau habis makan kagak ada ucapan alhamdulillah, malah ucapan-ucapan yang menunjukkan lupa sama Allah. Buset, enak banget makannya. Besok balik lagi sini dah. Cakep ini restoran ini. Gue lah, buset makanan. Alhamdulillah dulu. Kata temannya, alhamdulillah dong. Ya dah, alhamdulillah juga. Nih, kelihatan tuh makannya bisa jadi kagak basmalah. Ya, jadi kalau makanan itu kelihatan keberkahannya tuh usai makan kelihatan. Alhamdulillah, udah gitu tenaganya itu gampang aja dibuat taat. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Nabi sabdakan bahwasanya tidak Allah utus seorang nabi kecuali dia pernah ngangon kambing. Qala ashabuhu, sahabat tanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Wa qala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Ya, dulu aku pernah bekerja ala Qararit, wilayah Qararit penduduk Makkah. Jadi Qararit satu artinya tempat wilayah penggembalaan kambing. Wakila juz'un minad dirham wad dinar. Ada yang mengatakan Qararit itu adalah bahasa kita demi mencari rupiah gitu ya. Demi untuk mencari harta yang halal, demi dinar dan dirham. Jadi Nabi ambil upah gitu li ahli Makkah untuk penduduk Makkah. Rawahul Bukhari. Jadi dari riwayat tadi Rasulullah SAW menjilati jemari beliau yang buat makan itu, dan juga Nabi mengangon kambing, ini menunjukkan ketawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan, ya, bukan pakai sendok. Tergantung event-eventnya. Dulu pernah Habib Anis rahmatullah alaihi rahmatul abrar, ya. Beliau ketika lagi banyak acara itu, banyak orang, banyak tamu, beliau makannya pakai sendok. Lalu Habib Nopal Aidrus ini mengganjal nih. Sunnah kan makan pakai tangan, kok beliau malah pakai sendok gitu. Satu saat ketemu momennya berdua. Habib Anis lagi makan jeruk. Nah, Habib Nopal tuh saat itu nunggu-nunggu nih biar ngebuangin sampah jeruknya itu. Ternyata malah beliau sendiri yang buang sampahnya ke tong sampah ya. Lalu saat itu Habib Anis cerita ke Habib Nopal. Ini Habib Nopal yang cerita. Tahu nggak kamu kenapa saya makan pakai sendok saat orang ramai itu? Karena kalau saya makan pakai tangan, nanti tangan saya ini jadi bau bumbu-bumbu masakan. Sementara orang yang hadir di jamaah acara apapun itu yang ramai itu, usai acara pasti pengen salaman sama Habib. Nah, dan itu nggak bisa ditolak. Malah kalau ditolak salaman, orang jadi kecil hati, jadi kagak enak pulang acara itu, jadi nggak ada kegembiraan. Beliau ini ingin gembiraan orang terus. Ya. Jadi begitu pulang, alhamdulillah tadi saya dapat cium tangan Habib, kan senang jadinya. Jadi banyak niat soleh beliau ya. Ya, aku tidak ingin membuat hidung mereka jadi terganggu. Masya Allah ya.
Jadi beliau tidak meninggalkan sunnah sama sekali, tetapi pindah dari sunnah ke sunnah yang lain. Ajib begitulah orang soleh. Alhamdulillah bisa bertemu beliau, sempat ya, melihat bagaimana akhlak beliau, adab beliau, kesantunan beliau. Rahmatullah alaihi rahmatullah al-bawrar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nafa'an Allah bi'ulumih. Al-Fatihah.